Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang terus memberikan nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah, tempat yang mewah ini kita nikmati, tempat yang terbaik ini menjadi tempat bersyukur kita dari segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada request khusus nih dari pengurus. Hari ini kita memperingati perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan membicarakan sosok manusia terbaik, sebetulnya ngeri-ngeri juga kita ini. Masalahnya kita ini udah sosok yang terbaik atau yang baik atau yang gak jelas. Karena bagaimanapun perkembangan kehidupan sekarang ini, kalau kita memahami lebih jauh bahwa generasi yang terbaik adalah generasi Rasulullah dan begitu berikutnya. Dan semakin kesini semakin baik, semakin buruk. Halo? Mulai rada takut-takut nyebutnya. Iya. Karena memang kondisi kehidupan manusia sekarang buruk. Cuma mudah-mudahan bukan kita. Tapi faktanya begitu. Makanya salah satu bukti bahwa umat ini semakin buruk adalah sudah banyak meninggal Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu artinya kebiasaan yang baik. Itu sudah banyak ditinggalkan oleh kita. Apa yang sudah banyak? Sebut saja misalkan dari aspek ibadah. Ibadah kita batasi sholat. Seberapa orang mengikuti sunnah Rasulullah dalam kaitannya sholat? Apa sunnah Rasulullah oleh kita sebagai umatnya kaitannya dengan sholat? Orang sudah sholat berjamaah. Betul? Emang warga Royal 2 cuma segini? Banyakan di sini, banyakan di rumah. Ini kita ngomong begini aja jadi malu ini gitu ya. Ya ketahuan gua dah. Maka sampai Rasulullah mengatakan man fasadi ummati. Kalimatnya fasadi ummati. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku rusak. Ketika bayangkan kalau umat Rasulullah aja rusak, apa lain. Jadi harus mengingatkan bahwa itu adalah
karena tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sebut saja satu tadi, ya. Seberapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah kaitannya dengan sholat berjamaah. Ini baru satu indikasi dan masih banyak yang lainnya. Maka kenapa saya katakan tadi tempat ini mewah. Lebih mewah daripada jet pribadi lah insya Allah. Lebih mewah. Ya. Itu katanya. Ya, tetap tempat ini lebih yang terbaik, raudhah min riyadil jannah. Dan kita merindukan tempat yang terbaik itu, walaupun kelihatannya di dunia ini sudah banyak tempat-tempat yang terbaik, versi manusia yang hubud dunia. Orang-orang yang mencintai dunia ini melihat kehidupan dunia begitu luar biasa. Walaupun nanti datanglah orang yang begitu katanya orang manusia terhebat, makanya dia menunjukkannya tidak naik jet super, tidak. Naiknya pesawat biasa. Mobilnya mobil Innova. Katanya sederhana. Sederhana apa pelit? Begitulah kehidupan kita ini. Maka Rasulullah menggambarkan seperti apa pasadu umat yang rusak seperti apa. Kembali aja kepada kita masing-masing. Karena kalau dijelaskan terlalu lama. Dan kita yang mengenal diri kita. Dan kita sering lupa kepada diri kita. Karena kita sendiri lebih banyak mengetahui kehidupan. Wahum ya'lamuna dhahiran min hayatid dunya. Mereka lebih tahu tentang bagaimana kehidupan di dunia. Sedangkan kehidupan untuk akhirat itu mereka sudah banyak yang lalai. Maka ketika kita mau bicara Rasulullah, saya bacakan hadis saja. Karena mengenal Rasulullah itu adalah mengenal akhlaknya. Mengenal akhlak Rasulullah sumbernya adalah Quran dan sunnah. Bahkan Rasulullah dikatakan khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Bagaimana kita mengilustrasikan sosok manusia yang terbaik. Dan dikatakan sosok manusia yang terbaik adalah Rasulullah. Dan dia adalah Quran yang berjalan. Bagaimana kita bisa memahami Quran dalam kehidupan keseharian kita? Baca Qurannya juga males. Betul? Enggak, Ustaz, saya baca Qurannya rajin. Alhamdulillah. Bagaimana kita bisa menjadikan hidup yang terbaik? Adalah melihat sosok yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah yang hadir di tempat ini, ya sudah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang istiqamah. Ya. Karena ada juga orang ke masjid kalau sempat. Betul? Kalau enggak sempat, enggak. Pastikan tempat ini adalah prioritas. Karena Rasulullah menyatakan demikian. Inilah tempat yang terbaik. Tempat yang terus kita diingatkan ketika kita lalai, ketika kita lupa. Dengan mendengar suara yang terbaik, yaitu suara adzan yang memanggil kita.
Maka seberapa kita menyadari akan panggilan yang terbaik, itulah menjadi ukuran bagaimana kita mencintai Rasulullah. Itu dulu satu dah. Ketika panggilan datang dari tempat yang terbaik, dengan suara yang terbaik, dan kita menyambut dengan segala kebaikannya, itulah sosok manusia paling tidak berupaya mengikuti contoh yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan kita yang menjadikan kita lalai kepada Allah. Tamaknya kita menjadikan kita lalai kepada Allah. Rakusnya kita menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pagi hari ini kita menikmati awal yang baik. Dan ketika pagi inilah kita mendapatkan doa dari Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi kita berdoa begitu sayangnya kepada umatnya, begitu cintanya kepada umatnya, dan Rasulullah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan karena kita menikmati pagi ini. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Pagi hari itu artinya paling tidak subuh. Subuh kita sudah menikmati tempat ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Begitu subuh ini adalah waktu yang terbaik. Dan Rasulullah berdoa agar Allah memberikan keberkahan kepada kita. Masih kita terus diberikan dorongan motivasi agar kita bersegera datang ke masjid ini untuk melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 9 nangga kalah udah. Iya. Bagaimana Rasulullah begitu menjelaskan kepada kita harga diri kita, nilai kita, kehebatan kita sebagai umat Rasulullah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan ketika kita sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kontra logikanya, yang tidak menikmati qobliyah subuh itu tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Walau dia banyak memiliki harta. Cuma kita bagaimana menikmatinya. Ternyata tiap hari sholat berjamaah, utang gak lunas-lunas juga ini. Lalu bagaimana kita memahami kalau Rasulullah bilang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah fungsi iman. Fungsi kita memahami apa yang dipahami Rasulullah itu dengan iman. Kalau dengan yang lain tidak akan pernah nyambung. Bahkan logika sekarang ini, lebih baik gua masuk neraka daripada masuk penjara. Ada nggak logika begitu? Ada.
Udah nurut aja dah, ntar kalau nggak masukin penjara mau nggak lu? Iya. Dia takut masuk neraka, dia takut masuk penjara daripada masuk neraka. Mungkin kalimat itu agak kasar, tapi faktanya ada yang model begitu. Maka sebetulnya ketika terus mengenal Rasulullah, sosok yang terbaik, terasa betul kita ini sosok yang terburuk bisa jadi. Makanya alhamdulillah kita terus berusaha mengikuti sosok yang terbaik ini. Mastata'tu. Kalau dalam Sayyidul Istighfar itu ada kalimat, ada perjanjian bahwa banyak yang harus kita lakukan, tapi kita melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ketika dulu kita masih di alam ruh, Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum? Bala syahidna. Apakah aku ini Rabb kamu? Ya, kami bersaksi, engkau Rabb kami ya Allah. Maka ketika kita mengatakan itu artinya kita menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Walaupun faktanya ada yang menjadi hamba dinar, abdud dinar. Betul? Hamba jabatan. Betul? Dan begitu berikutnya. Mastata'tu. Banyak yang engkau perintahkan ya Rasulullah, banyak yang engkau contohkan ya Rasulullah, tapi kami tidak sanggup melakukannya. Makanya ketika sosok yang terbaik ini kita ungkap, terungkaplah sosok kita seperti apa. Alhamdulillah masih ada hiburannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita memang tidak sanggup mengikutinya. Ada ibu-ibu enggak? Ada. Maaf Bu, ini kadang-kadang kalau begini enggak disinggung-singgung ngantuknya nambah. Rasulullah istrinya berapa? Pokoknya nggak sanggup deh ngikutin Rasulullah. Ya. Lalu amalan apa yang kita sanggup mengikuti Rasulullah? Satu saja tadi tuh. Ikuti Rasulullah itu kalau sholat berjamaah. Sanggup nggak? Gitu ya. Satu aja itu. Terungkap bahwa kalimat yang rada enakan apa ya? Kalau Rasulullah menjadi manusia terbaik dan dia memberikan contoh kepada kita sholat berjamaah, lalu kita tidak sholat berjamaah, jadi kita nilainya apa itu? Rasulullah terbaik, jadi kita setengah baik itu baik apa enggak? Ya tetap enggak. Malu kita sebetulnya ya, malu. Baru satu ini, baru satu dari sisi ibadah. Belum lagi kaitannya dengan hal-hal yang lainnya. Bagaimana muamalah kita. Dalam muamalah itu bisa jadi kita sering bohong daripada tidak bohongnya. Betul? Coba perhatikanlah. Ya. Dari sisi muamalah, cara-cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik biasanya lebih banyak bohongnya.
Sebab kalau enggak bohong, enggak curang, enggak menang. Gitu kan? Ketahuan lagi dah model kita. Padahal Rasulullah bilang sifat Rasul itu as-sidqu, al-amanatu, at-tabligh wal fatana. Kalau kita melihat akhlak Rasulullah as-sidqu, jujur, kita juga jujur kadang-kadang. Tapi lebih banyak bukan bohong, tidak jujurnya. Terungkap kita, ternyata saya begini. Maka kalau kita baca riwayat Rasulullah kehidupannya, baca hadis itu sebetulnya semakin jelas siapa saya ini. Dan apakah pantas saya ini menjadi umat Rasulullah. Apakah kita sudah betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka sungguh terus mengenal Rasulullah, menjelaskan kehidupan Rasulullah ini sebetulnya menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan. Walaupun bisa jadi orang lebih memahami atau mengenal Rasulullah ini ketika bulan Maulid. Itu pun yang datang ustadz-ustadz yang begitu lucunya. Sehingga begitu selesai Maulid, gimana semangat? Oh, Masya Allah, ustadznya lucu banget. Ya, itulah gambaran kehidupan umat kita. Makanya saya yang serius-serius saja dah. Ya. Karena bagaimanapun perjalanan hidup kita ini perjalanan yang sangat-sangat berat. Kalau kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 dan 70. Bapak umurnya udah berapa? Ya, berarti sebentar lagi. Iya. Ini Rasulullah menyatakan umur umatku antara 60 dan 70. Ya, kalau udah 60 enggak usah belagu dah. Ya. Enggak usah pura-pura budeg kalau dengar adzan. Ya. Itu Rasulullah mengingatkan kepada kita karena waktu kita sangat terbatas. Ya, alhamdulillah 60 masih aja nakal. Ya. Masih saja berusaha untuk membohongi orang, nipu orang. Kita sebagai orang tua ini tugas kita apa, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana kita mempersiapkan ini? Bagaimana menikmati hidup yang ada sekarang ini untuk menikmati hidup yang lebih baik? Enggak usah takut anak kita enggak jadi apa-apa, enggak usah takut. Sudah Allah siapkan. Enggak usah repot-repot suruh jadi wakil presiden, enggak usah repot amat. Enggak usah repot-repot kudu jadi wali kota, enggak usah repot. Allah nanti akan menempatkan anak-anak kita di tempat yang terbaik ketika kita berawal dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Contoh, adibu auladakum ala salasati khisal. Hubbi nabiikum wa hubbi ali baitih wa hubbi qiraatil Qur'an. Kata Rasulullah, didik anak kamu
yaitu cinta kepada Nabi. Bagaimana kita menjadikan anak kita cinta kepada Nabi kita. Dan cinta kepada keturunannya. Dan cinta membaca Quran. Wa hubbi qiraatil Quran. Ini tugas kita yang dipesankan oleh Rasulullah agar menyampaikan anak kita memahami hidup, karena Quran adalah sumber informasi kehidupan. Anak bapaknya RW ribut aja anaknya supaya jadi RT, nggak usah. Ya, nggak usah. Justru inilah yang dinyatakan bahwa kita sudah menjauh dari kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka yang hadir ini mudah-mudahan tempat ini adalah sandaran yang terbaik. Ya. Jadi saya sering menyampaikan dua tempat yang jangan dijauhi. Satu masjid, kedua majelis ilmu. Tempat ronda boleh dijauhin. Ya. Yang tidak boleh dijauhkan adalah masjid dan majelis ilmu. Itulah dua tempat yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita. Dan ternyata dua tempat ini banyak ditinggalkan. Betul? Banyak ditinggalkan. Kecuali nanti kalau lagi maulid tuh, Masya Allah, baru ramai. Maka aktivitas ta'lim yang kita lakukan di masjid ini, inilah menjadi pokok. Bagaimana kita menikmati tempat yang terbaik itu tadi. Maka saya gunakan istilah tempat yang mewah. Karena dia ada raudhah min riyadil jannah. Adakah tempat yang mewah selain itu? Tidak ada. Cuma kita di dunia ini terjebak saja. Kalau memang Bapak punya jet pribadi milik Bapak, nikmati itu. Nikmati, itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah. Jangan kaya pura-pura miskin. Yang lebih parah, miskin pura-pura kaya. Karena dengan kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, berarti kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Giliran susah cerita, giliran dapat duit kagak diem aja. Susah ndak boleh diceritain, betul? Tapi ketika Allah memberikan nikmat, ceritakan. Saya kalau kebeli Mercy, saya beli Mercy dapat, nanti ke Kuba bawa Mercy saya kemari. Boleh nggak? Boleh. Giliran Ustadz punya mobil mewah jadi omongin. Nah, nggak boleh Ustadz punya mobil mewah, nggak boleh? Boleh, gunakan. Pak, ongkos dunia apa ongkos menuju surga mahalan mana? Hah? Kita sekarang di dunia nih, besok mau ke surga nggak? Udah punya ongkosnya belum ke surga? Ongkos ke surga dengan ongkos di dunia mahalan mana? Coba Pak, hitung Pak, hitung. Ongkos di dunia lebih mahal. Allah tahu betul. Nikmati dunia ini. Karena memang Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya untuk manusia, untuk supaya kita menikmati. Allah berikan. Tapi jangan lupa. Jangan lupa di dunia waktunya terbatas. Berapa tadi?
60 tahun sampai 70. Bapak yang 70 coba lihat, hati-hati jalan yang 70. Orang udah umur 70, anak-anak lari aja takut, wah, ketabrak. Rasul mengingatkan 60-70 itu jatahnya. Tapi perjalanan hidup kita silahkan. Apa yang Allah berikan nikmati. Tidak apa-apa punya mobil yang paling mahal mobil apa? Banyak kan dari itu mobilnya mewah banyak banget. Cuma dapat maling duitnya aja. Kalau dapat maling tidak usah. Kalau memang itu rezekinya halal dan betul memang itu adalah Allah berikan kepada kita harta, nikmati. Tapi jangan lupa. Cukup keluarkan 2,5% saja. Berarti murah nggak ke surga? Murah. Hanya 2,5% saja dari apa yang sudah Allah berikan. Yang lainnya silahkan. Nikmati. Nggak usah sok sederhana, nggak usah. Apa yang sudah Allah berikan memang untuk kehidupan kita. Cuma tadi, jangan lupa, wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Pada harta kita ada hak orang lain. Berapa? 2,5% saja, Pak. Korupsi buat apa banyak-banyak? Buat apa? Yang sudah Allah berikan kepada kita itu cukup. Cukup. Makanya Pak jangan suka ada yang mengeluh, Ustaz saya udah pensiun. Urusannya apa sama pensiun? Berpikirnya cuma kemarin lagi dinas segini, sekarang pensiun segini. Iya. Memang semakin kesini kita harus semakin tidak cinta kepada dunia. Itu sudah alami itu. Memang begitu Allah sudah mengajarkan kepada kita. Mulai gigi-gigi kita lepas supaya jangan mikirin makan melulu. Mulai mata kita tidak seperti dulu. Supaya kita tidak banyak memandang yang jauh-jauh. Yang dekat aja. Apa yang kita pandang dekat? Baca Quran yang dekat. Yang jauh-jauh udah gak bisa. Memang begitu Allah sudah mengarahkan kepada kita. Karena memang akhirnya Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Bukan di dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik dari apa yang sekarang ini. Maka apa yang kita banggakan sekarang dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Kalau semua itu kita menjadi ahli maksiat. Maka jadikanlah kenikmatan hidup ini adalah untuk dekat kepada Allah. Pastikan Bapak hadirin sekalian, kita sudah menjadi hamba Allah. Yang sudah 60 sudah. Ana Abdullah, bukan Abdul Dinar, bukan Abdul Dolar. Pastikan. Karena memang Allah sudah memberikan sedemikian mengarahkan kepada kita. Kalau kita tidak menikmati ini, kita tidak akan menikmati kenikmatan yang lebih nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ongkos ke surga lebih murah daripada ongkos mau jadi wali kota. Daripada ongkos mau jadi presiden. Betul? Bayangin kalau ke surga mahal, Masya Allah. Cuma pengusaha doang yang bisa masuk surga berarti. Ya kan? Makanya Rasulullah menyampaikannya, tidak usah. Yang lain silahkan nikmati. Sisakan 2,5%. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita lebih kita berikan kepada yang lain. Karena 2,5% sebenarnya terlalu murah apa enggak Pak? Hah? Terlalu murah sebetulnya.
Itu standar namanya, ya. Standar. Cuma jangan begini, iya Ustadz murah kalau 100.000, 2,5%-nya 2.500. Betul? Betul, 100.000 2.500 ya. Kalau 1 triliun? Iya. Kalau dari 100.000 2,5% murah 2.005. Kalau 1 triliun? Apalagi 300 triliun ya. 300 triliun nggak boleh bayar zakat itu. Nggak boleh. Ya dapat nyuri gimana? Ya. Jadi apa yang kita alami sekarang ini kan sebetulnya tadi. Kalau Rasul nyebut 60 sudah. Kalau 60 udah. Ya. Yang ada, Bapak sudah punya kuburan belum? Ya. Para iman cari kuburan yang kita cari tanah khusus buat kita nih. Saya sampaikan di beberapa masjid ini. Ya. Supaya nanti ziarahnya enak. Orang yang kita kenal ya. Ya. Masya Allah. Ada tuan tanah nggak di sini? Siapinlah buat kuburan lah. Yuk. Iya betul. Serius nih. Ya. Karena ketika kita datang ke situ, Masya Allah kita yang berdoa. Cuma asal begini aja. Nah ini dia nih. Saya kenal betul sama dia ini. Kalau ngaji duduknya di pojok ngantuk mulu. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Tapi kita tahu kebaikannya gitu. Kan enak nih baik gitu ya. Masya Allah kan. Antum bayangan begitu. Begitu nanti anak cucu kita juga kenal dengan siapa bapaknya. Emang ada yang nggak mati nih? Mati semua kan? Ya udah. Coba kita siapin tanah. Enak nanti. Ya. Untuk kuburan ya. Ya, Pak ini Pak Ketua DKM. Carilah tanah itu. Soalnya kalau sekarang, kalau dulu ada orang wakaf kuburan, dulu, ya sekarang nggak ada sekarang. Udahlah nggak usah kita berharap wakaf kita sendiri aja, wong kita bakal mati. Baru udah terasa nih ngomongin Nabi ya kudu ngomongin mati. Buat apa kita ngomongin Nabi tapi lupa mati? Betul? Sudah. Oh iya ya. Benar. Makanya bagaimana kita mempersiapkan hidup ini? Kan salah satunya kata Rasulullah yang disebut orang cerdas itu al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, selalu melawan hawa nafsunya. Dan dia bersiap-siap setiap aktivitasnya untuk menghadapi kematian. Kalau mati itu pasti berarti kuburan juga pasti. Betul? Kalau mati pasti berarti amal soleh pasti. Dan begitu berikutnya. Maka mengenal Rasulullah adalah mengenal sosok yang sempurna. Paling tidak ujungnya aja dah. Ya. Ujungnya aja bahwa bagaimana kita berharap kehidupan kita ini adalah husnul khotimah. Karena ada orang Pak, kalau orang udah dengerin ngomong mati udah ogah aja ada. Alah Ustaz ngomongin mati lagi. Yang lebih parah Ustaz kayak udah pernah mati aja begitu kata dia. Makanya kadang-kadang suruh ceramah mati sama ceramah haji mendingan ceramah haji. Saya udah ngamalin pergi haji. Kalau ceramah mati
Tapi ini harus kita jadikan judul besar. Terutama kalau sudah 60 lebih. Harus jadikan judul besar. Kalau perlu di rumah tulis tuh. Ingat udah 60 tahun. Iya. Ada Ustadz, saya belum 60 tahun Ustadz. Saya baru 60 tahun kurang sehari. Berarti besok ente mati kalau itu. Kurang sehari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia itu adalah lalai akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Alasannya kita seringkali kepada sibuk ngurusin dunia. Emang Allah nggak tahu kalau kita ini sibuk di dunia? Allah tahu. Makanya kenapa Allah memanggil kita ketika kita asyik dengan dunia kita. Ya, pada waktu sholat duhur Allah ingatkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu kita sedang sibuk apa enggak? Sibuk. Dan seolah-olah begitu terdengar suara adzan, seolah-olah adzan mengganggu kesibukan kita. Justru Allah sayang betul sama kita. Allah cinta betul kepada kita. Yang susah ini kan subuh. Karena begitu terdengar suara adzan, kedengaran enggak adzannya? Enggak, orang lagi tidur. Kalau orang tidur itu kan bebas hukum, Pak. Orang tidur itu tidak punya kewajiban melakukan apa yang diperintah, enggak punya, tidur. Makanya subuh ini kita rada susah mengarahkannya. Saya ketiduran Ustadz. Iya ketiduran tapi bukan tiap hari. Kan ada. Ustadz, saya kalau bangun itu lewat subuh. Ada pertanyaan dulu. Jam berapa ente bangunnya? Saya kalau bangun 6:30, nggak bisa kurang. Terus saya sholat subuh apa enggak? Jawabnya gimana tuh Pak? Kan tetap sholat kan? Sholat lah. Saya kesiangan Ustaz, tadi cuma kesiangannya tiap hari. Kalau kesiangan betul, sedekah dari Allah itu. Kalau kesiangan betul. Makanya dalam babun niyah, dalam bab niat itu, ya, kalau Bapak mau tidur maksud saya, Bapak mau tidur, lalu Bapak bilang, ya Allah bangunkan saya nanti jam 3 atau jam berapa lah antum mintanya, saya mau sholat tahajud. Tahu-tahu bangunnya jam 6. Ya, bangunnya jam 6. Pak, kata Rasulullah, ya, niat untuk bangun tahajud dan ternyata tidur sampai jam 6, pahalanya dapat dan tidurnya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan main-main sama niatin. Ini bab niat begitu dahsyat sebetulnya. Kaitannya dengan kita harus berpikir next itu, besok itu adalah mau melakukan kebaikan. Kebenaran harus dimunculkan. Maka mudah-mudahan presiden kita nanti dilantik presiden baru ini ya berniat, pokoknya yang korupsi kemarin gua mau tangkepin, kira-kira gitu. Dia niat aja begitu dah tuh. Udah ada kok datanya. Kalau dia berniat pokoknya besok kayak siapa yang dekat sama Prabowo di sini siapa? Kasih tahu dah. Ya. Kasih tahu. Niatin. Pokoknya besok kalau saya jadi presiden, ya, yang kemarin itu pernah korupsi, mau saya tangkap. Itu niat baik apa enggak? Niat baik apa enggak? Niat baik. Ada orang kaya,
Allah memberikan harta kepada seseorang dan ilmu. Ada orang diberikan ilmu dan diberikan harta. Ilmunya dia ajarkan dan dia amalkan. Hartanya dia gunakan untuk jalan Allah. Insya Allah di sini banyak, insya Allah. Ya, makanya Masjid Kuba ini kan buktinya. Ada harta jadi masjid. Yang kedua ada diberikan ilmu saja tapi tidak diberikan harta. Kan ada orang yang ilmunya punya tapi hartanya tidak sebanyak orang lain yang ilmunya tidak sebanyak dia. Kata Rasulullah, ketika orang yang berilmu, nih Pak, ketika orang yang berilmu tadi dan dia tidak memiliki harta seperti bagaimana orang lain, dia katakan, ya Allah, andaikan engkau berikan harta kepadaku sebagaimana engkau berikan kepada orang itu, saya akan melakukannya. Pahalanya sama. Silakan buka dalam kitab Bukhari. Dengan ilmunya dia mengatakan, ya Allah, andaikan engkau berikan harta kepadaku sebagaimana engkau berikan kepada orang itu, saya pun akan melakukannya seperti dia. Pahalanya sama. Maka Pak, cari kenal orang-orang yang soleh dan berharta. Dan kita berniat. Cuma hati-hati, jangan main-main dengan niat. Ini urusannya langsung dengan Allah. Beda kalau orang kampanye. Iya kan? Ya kalau secara ini kan mestinya itu niat juga. Besok kan saya mau begini gitu kan ya. Nah, tapi ternyata enggak. Ini saya lihat calon gubernur sekolah gratis katanya tuh ya. Kita udah kagak sekolah. Jadi kalau ada calon gubernur sekolah gratis, itu buat yang sekolah kan? Kita kagak sekolah. Berarti jangan dipilih itu kalau begitu. Yang milih ya yang bocah-bocah itu yang milih. Ya kalau bahasa politik kan harus jelas kan ya. Harus apa yang dimauinya itu terkena kepada kita. Yang ketiga, ada orang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dia punya harta banyak tapi tidak diberikan ilmu. Maka hartanya banyak digunakan untuk maksiat. Karena ilmu yang menjalankannya. Yang keempat lebih parah, harta nggak punya, ilmu nggak punya. Tapi ketika dia melihat si orang yang punya harta tadi, padahal hartanya adalah digunakan untuk maksiat, kata dia nih, karena dia nggak punya ilmu, kalau gue diberikan harta kayak dia, gue juga mau kayak dia. Hartanya kagak dapat, dosanya dapat. Gitu ya? Si pemilik harta digunakan hartanya untuk maksiat. Ada orang yang melihat dia, enak banget tuh kayak dia tuh. Kata dia, kalau Allah berikan harta kepada saya seperti dia, saya pun akan melakukannya. Dosanya dapat, hartanya kagak dapat. Awas. Maka cari di sini insya Allah banyak yang dermawan. Jadi begitu Bapak ngelihat ada orang yang dermawan, ya Allah, andaikan engkau berikan harta kepadaku sebagaimana engkau berikan, saya akan melakukannya. Itu dalam babun niyah. Maka pandai-pandailah berniat, Pak. Ya, agar hidup ini ada nilainya. Sudah tentu niat yang baik. Jangan sampai waktu kita yang sangat terbatas ini, niat saja kita kagak sanggup. Karena ada kata Rasulullah, niat itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mar'i khairun min amalihi.
Niat itu lebih baik daripada melakukan. Karena ada yang melakukan tanpa niat. Dia melakukan amalan yang tidak baik. Maka tidak lebih baik ketimbang kita niat mau berbuat baik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengenal Rasulullah lebih jauh, kita juga sadar seberapa kita ini modelnya. Atau kalau bahasa Rasulullah, manusia terbaik. Jelas dia manusia terbaik. Begitu kita terus memahaminya, ternyata saya manusia terburuk ternyata. Nah, maka mudah-mudahan pagi ini saya mengingatkan saya dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada contoh yang harus kita ikuti kecuali Rasulullah. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau salat tahajudnya enggak bisa sebanyak Rasulullah atau paling tidak 11 rakaat, ya 2 rakaat aja. Boleh enggak? Boleh sudah. Emang segitu mampunya. Kalau saya tiap hari enggak bisa berinfak 10 juta, ya udah 1000 aja. 1000 enggak, 10 juta enggak. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak maksimal jangan sampai tidak sama sekali. Dan begitu berikutnya dari apa yang Allah perintahkan. Kecuali yang wajib, enggak boleh dikurangi. Tambah juga enggak boleh. Nanti kenapa sholat duhur 8 rakaat lagi semangat? Enggak boleh. Tetap di 4 rakaat. Kita bisa nambah yang sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan siapkan anak-anak kita, keturunan kita sebagaimana terus kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak kita insyaallah sudah Allah siapkan rezekinya. Kita siapkan mereka dengan ilmunya mengenal Allah insyaallah ya. Enggak usah kalau Bapak jadi RW enggak usah suruh jadi RT, enggak usah. Apalagi jadi RW juga enggak usah. Biarin aja. Ya. Apalagi merubah aturan-aturan segala biar anak bapak jadi RT. Enggak usah. Ya, siapkan anak-anak kita adalah supaya bebas dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al-ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahli al-Qur'an wa min ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.